Kali ini kita akan membahas tentang perangkat-perangkat atau komponen-komponen penyusun PC desktop. Saya mulai dulu dari case atau casing. Apa sih case atau casing? Yang ada di sebelah kiri saya ini adalah case atau casing. Case dalam bahasa Inggris bermakna kotak pembungkus atau wadah. Dalam kaitan ini, yang disebut case itu adalah wadah, tempat berbagai komponen-komponen elektronika atau perangkat-perangkat elektronika dari PC desktop ditempatkan. Contohnya nanti di dalam case ini ada berbagai perangkat. Ada motherboard, hard disk, prosesor, dan sebagainya nanti ada di dalam ini. Prinsip dasarnya di sini, case adalah wadah ditempatkannya berbagai komponen-komponen yang menyusun PC desktop itu sendiri. Case ini ada berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya horizontal, semacam ini. Ini disebut dengan nama baby case. Dan ada yang bentuknya vertikal, berdiri, menara, yang seperti di sebelah kirinya ini. Ini dikenal dengan nama tower. Dan banyak istilah yang digunakan untuk menyebut case-case ini. Jadi kalau yang tidur dinamakan baby case, sedangkan yang vertikal ini, yang berbentuk menara, dikenal dengan nama tower case. Saya mulai dari baby case. Baby itu artinya adalah bayi. Bayi itu biasanya tidur. Jadi kalau di sini baby case, artinya case yang bentuknya tidur kayak layaknya bayi. Sedangkan ini disebut tower. Tower artinya menara. Memang case ini berbentuk seperti menara. Nah, dalam bahasa ilmiah, desain daripada case ini yang meliputi berapa besar ukurannya, bagaimana desain atau layout yang ada di dalamnya. Jadi kayak peletakan nanti harddisknya di mana, motherboardnya di mana, itu didesain khusus beserta ukurannya. Hal yang demikian ini dikenal dengan nama form factor atau faktor bentuk. Jadi kalau kita lihat di sini ini, case ini ada berbagai form factor. Kalau orang umum menyebutnya seperti case yang tower yang sebelah kiri sendiri ini disebut middle tower. Nanti ada yang full tower atau big tower, itu agak tinggi. Sedangkan yang bawah ini dikenal dengan mini tower. Dia lebih kecil. Nanti yang bentuknya tidur ini ada yang tipis, yang nanti dikenal dengan nama slim. Itu adalah istilah-istilah umum yang ada di masyarakat. Tapi nanti dalam forum ilmiah itu ada sebutan lain. Jadi nanti ada misalnya case tower yang dibuat berdasarkan form factor ATX. Ada yang form faktornya micro ATX. Seperti yang sebelah kiri sendiri ini adalah untuk form factor ATX. Sedangkan yang sebelahnya di sini adalah form factor micro ATX. Apa itu ATX, micro ATX akan kita jelaskan nanti pada sesi berikutnya. Nah, sekarang kita bahas apa sebenarnya fungsi daripada case itu sendiri. Tadi sekilas sudah saya sebutkan fungsinya adalah sebagai wadah, tempat dirakitkannya berbagai perangkat keras komputer, penyusun PC itu sendiri. Tapi ada fungsi yang lainnya, yaitu untuk mengamankan seluruh perangkat penyusun PC itu sendiri, agar terbebas dari pengaruh lingkungan di sekitarnya dan terbebas dari sentuhan-sentuhan manusia ataupun hewan. Contoh yang pengaruh lingkungan, dia bisa menyaring atau mengatasi agar debu tidak masuk dan lain sebagainya. Pokoknya pengaruh lingkungan yang ada di situ itu bisa diantisipasi dengan adanya case itu sendiri. Selain itu juga untuk menghindari dari sentuhan-sentuhan manusia atau mungkin ada hewan-hewan yang biasanya mengganggu. Dengan adanya case ini, maka perangkat yang ada di dalamnya relatif lebih aman daripada apabila tidak ada case itu sendiri. Sekarang mari kita bahas
perangkat-perangkat penyusun PC yang ada di dalam case. Telah saya tampilkan sebuah PC desktop yang telah saya buka tutup case-nya. Tampak di dalamnya ini ada berbagai perangkat. Antara lain ada motherboard, jadi yang paling lebar sendiri ini. Kemudian ada mikroprosesor atau yang dikenal dengan CPU. Di sini tertutup oleh HSF, yaitu heatsink and fan. Kemudian di sini ada memori utama, di mana orang umum biasanya nyebutnya dengan nama RAM. Kemudian di sini ada hard disk dan lain-lainnya. Kita akan bahas satu persatu untuk seluruh perangkat itu. Kita mulai dulu dari motherboard. Nah, sekarang kita bahas dulu motherboard. Jadi motherboard yang ada di dalam case ini, bila saya lepaskan seperti ini bentuknya. Ini salah satu contoh dari motherboard itu sendiri. Perangkat ini disebut dengan nama motherboard atau mainboard. Kalau ini motherboard, artinya mother itu induk, board itu papan. Maka motherboard kalau kita terjemahkan secara harfiah, itu namanya adalah papan induk. Nama lainnya adalah mainboard. Main itu utama, board papan. Sehingga kalau kita terjemahkan menjadi papan utama. Jadi mainboard dengan motherboard itu sama saja. Biasanya orang dalam penulisannya disingkat dengan nama MOBO. MOBO ini sebetulnya singkatan dari motherboard tadi. Mengapa dia disebut sebagai papan induk atau motherboard? Atau disebut sebagai papan utama atau mainboard? Sebab seperti ini. Pada motherboard ini akan tersambung seluruh atau sebagian besar perangkat komputer. Sebagai satu contoh, ini ada CPU atau orang lain menyebutnya dengan nama mikroprosesor. Ini bisa saya lepaskan. Dia dipasangkan di sini. Kemudian di sini dipasangkan memori utama. Dia dipasangkan di sini. Nanti masih ada lagi sebagai suatu contoh, ini adalah kartu grafis. Kartu grafis bisa dipasangkan di sini. Dan masih ada lagi di sini ada kartu suara atau sound card. Dia dipasangkan di sini. Kemudian ada lagi di sini SSD. Nanti akan disambungkan di sini. Hard disk juga sama. Di sini ada hard disk yang nanti juga bisa dipasangkan di sini. Dan semua perangkat akhirnya tersambung ke dia. Tidak hanya itu. Di bagian belakang ini yang dikenal dengan nama back panel. Di sini ada konektor-konektor. Maka di sini nanti contohnya, yang ini digunakan untuk sambungan ke monitor. Kemudian di sini ada port PS2. Ini sambungan untuk keyboard dan mouse. Selain itu keyboard dan mouse juga bisa disambungkan melalui USB. Mic atau headphone speaker bisa disambungkan di port-port yang ini. Untuk jaringan LAN bisa dipasangkan di sini. Prinsipnya hampir semua perangkat komputer itu akan tersambung ke dia. Jadi board ini adalah suatu board yang utama, di mana semua perangkat itu tersambung kepada dia. Jadi ini papan utama. Benar dia disebut papan utama, makanya disebut mainboard. Kalau disebut motherboard betul, karena disinilah pusat induknya, semuanya akan tersambung kepadanya. Jadi kalau kita katakan motherboard itu dikatakan sebagai dengan istilah tadi motherboard atau mainboard karena semua perangkat akan tersambung kepadanya, atau dengan kalimat yang lebih tepat, sebagian besar perangkat akan tersambung padanya. Inilah motherboard. Motherboard itu sendiri ada berbagai bentuk. Tadi sudah saya sebutkan tentang form factor. Yaitu form factor itu meliputi mulai dari berapa ukurannya, jadi bentuknya bagaimana, tata letaknya bagaimana, dan sebagainya. Ini dikenal dengan form factor. Motherboard ini ada banyak form factor. Di sini saya tampilkan dua saja. Yang saya pegang ini adalah form factor micro ATX. Sedangkan yang satunya ini adalah form factor ATX. Untuk motherboard form factor ATX ini tentu lebih besar dari yang micro ATX. Maka nanti yang motherboard ATX harus dipasang pada case yang form factornya juga ATX.
Kalau dia micro ATX, maka dia harus dipasang di case yang memiliki form factor micro ATX. Jadi semua itu sebetulnya memiliki pasangan sendiri-sendiri. Kalau ini form faktornya ATX, tentu case-nya akan lebih besar ya daripada yang mikro. Bagaimana kalau ini dipasangkan di case yang micro ATX, di mana case micro ATX itu lebih kecil? Kalau memang dia bisa dipasang, bisanya bisa. Tapi ini nggak kompatibel. Di belakang hari pasti akan menyebabkan masalah. Misalnya panas yang berlebihan, kemudian mengakibatkan komputer itu menjadi restart sendiri, dan lain-lain. Nah, ini tadi bahasan mengenai motherboard. Untuk selanjutnya, kita bahas mengenai mikroprosesor atau CPU. Sekarang kita bahas mengenai CPU. Saya tampilkan kembali motherboard tadi. Pada motherboard ada bagian yang dikenal dengan nama soket. Pada soket inilah mikroprosesor atau CPU dipasangkan. Saya berikan contoh di sini. Saya pasangkan mikroprosesor atau CPU itu pada tempatnya. Nah, ini sudah saya pasangkan mikroprosesornya. Apa fungsi daripada mikroprosesornya? Saya ambilkan dulu mikroprosesor yang lain, sama saja. Ini. Apa sebenarnya fungsi daripada mikroprosesor atau CPU ini? Dia berfungsi untuk mengolah seluruh data atau informasi yang masuk ke komputer itu sendiri. Jadi seluruh data itu nanti akan diolah di sini. Dan ini dikatakan orang sebagai otaknya komputer. Betul. Jadi katakan saja fungsi utamanya adalah untuk memproses semua data atau informasi yang masuk kepadanya. Seluruhnya. Dia disebut CPU, singkatan dari Central Processing Unit. Memang dia di sini sentral, pusat, artinya semua. Pusat pengolahannya memang di sini. Kalau ada CPU yang dikatakan sebagai pusat pemrosesan, tentu ada yang bukan pusat pemrosesan. Ya, memang ada prosesor lain yang ada dalam suatu PC ini itu sendiri. Salah satu contohnya saya sebutkan GPU, Graphic Processing Unit, yang di situ nanti ada di kartu grafis. Akan kita bahas pada bagian yang lain. Jadi inilah fungsi daripada prosesor yang paling utama. Perlu Anda catat bahwa mikroprosesor ini atau CPU ini ada berbagai jenis. Tidak kita bahas di sini. Boleh dikatakan kecanggihan sebuah PC itu sangat bergantung terutama pada CPU-nya itu sendiri. Nah, ini harus diketahui. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ingat, CPU itu adalah mikroprosesor, otaknya komputer itu sendiri. Kalau ada orang mengatakan bahwa CPU itu adalah ini secara keseluruhan disebut CPU, salah, itu salah kaprah. Kalau ini namanya PC. Kalau CPU itu ya ini. Oke, pada bahasan yang lalu telah saya jelaskan mengenai CPU, mengapa dia disebut CPU. Mengapa ini juga disebut PC. Selanjutnya kita akan bicarakan memori utama. Pada motherboard tadi ada tempat untuk memasangkan memori utama. Di sini letaknya. Ini telah saya pasangkan satu memori utama. Kebetulan dia ukurannya fisiknya kecil. Ini. Ada bentuk memori utama lain yang bentuknya lebih besar. Misalnya semacam ini. Nah, apa fungsi daripada memori utama itu sendiri? Memori utama ini berfungsi untuk menyimpan data yang sifatnya sementara, yaitu pada saat komputer itu aktif bekerja atau nyala. Apabila komputer mati, maka seluruh data yang ada di memori ini akan hilang dengan sendirinya. Kalau dia dinyalakan lagi, maka dia kondisi kosong. Kemudian dia akan diisi
data-data lagi ketika komputer itu bekerja. Jadi ceritanya semacam ini. Data yang diambil dari media penyimpanan, misalnya dari hard disk, SSD, flash disk, atau media penyimpanan yang lainnya, itu nanti akan disimpan di memori utama ini. Setelah disimpan di memori utama ini, dia akan diolah ke mikroprosesor ini atau ke CPU itu. Hasil olahan akan dikembalikan ke memori utama lagi, yaitu disimpan di dalamnya. Semua data yang masuk itu pada prinsipnya akan disimpan di memori utama ini. Ini hanya berlaku kalau komputer itu nyala, komputer itu sedang aktif. Kalau mati, secara otomatis seluruh data yang ada di sini hilang. Itu sebabnya memori utama dikatakan tempat untuk menyimpan data yang sifatnya sementara. Nah, memori utama ini ada berbagai jenis, ada berbagai bentuk. Nanti khusus untuk bahasan memori utama ini akan kita bicarakan pada sesi tersendiri. Kita lanjutkan mengenai kartu grafis atau grafika. Pada motherboard yang versi lama atau pada awalnya itu pasti ada kartu grafis yang dipasangkan padanya. Seperti ini. Nah, saya tampakkan dulu kartu grafisnya ini. Apa fungsi daripada kartu grafis ini? Dia fungsinya adalah untuk mengolah data yang berasal dari memori utama, hasil olahan dari mikroprosesor untuk ditampilkan ke layar monitor. Jadi prosedurnya begini. Data-data yang masuk ke dalam memori utama atau data-data yang hasil olahan mikroprosesor atau CPU itu masuk ke memori utama yang kemudian akan dikirim ke kartu grafis ini untuk selanjutnya akan ditampilkan ke layar monitor melalui port ini. Jadi fungsi dia utama gampangannya begini, yaitu untuk menampilkan gambar atau informasi ke layar monitor. Itu kalimat yang sederhana yang bisa kita katakan. Kalau kita mengatakan ini berfungsi untuk merender apa begitu, bahasa apa itu, ya memang betul, itu nanti kita akan bahas tersendiri pada sesi yang lain. Perlu saya jelaskan di sini. Ini namanya secara ilmiah disebut kartu grafis atau grafika. Aslinya grafika. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kartu grafis, nama lainnya adalah video card. Dalam bahasa Indonesia disebut kartu video. Sekarang kita bahas mengenai sound card atau kartu suara. Pada awalnya, pada motherboard ini juga akan dipasangkan sound card atau kartu suara. Seperti ini, dipasangkan semacam ini. Sekarang saya tunjukkan kartu suaranya atau sound card-nya dulu. Apa fungsi daripada kartu suara atau sound card ini? Dia fungsinya adalah untuk mengolah data atau informasi dalam bentuk suara. Misalnya suara yang masuk melalui mic atau suara yang keluar yang akan dikirimkan ke headphone atau speaker. Ini gunanya daripada sound card itu sendiri. Itulah sebabnya di sisi samping sound card ini atau kartu suara ini ada konektor-konektor yang menuju ke mic, kemudian ke headphone dan lain sebagainya. Ini fungsi daripada sound card atau kartu suara itu. Nanti di sini juga ada berbagai macam sound card dengan berbagai macam spesifikasi. Sama seperti perangkat yang lain, akan kita bahas pada sesi tersendiri. Kita lanjutkan dengan bahasan kartu jaringan. Jadi begini ceritanya. Pada komputer-komputer masa lampau, yaitu komputer-komputer awal, apabila komputer atau PC tersebut didesain untuk jaringan, maka di dalam PC tersebut akan dipasangkan kartu jaringan
seperti ini bentuknya. Kartu jaringan itu akan dipasang di slotnya seperti ini. Nah, sekarang saya tampilkan kartu jaringannya. Apa fungsi daripada kartu jaringan itu sendiri? Dia fungsinya adalah untuk mengirimkan data yang berasal dari komputer itu menuju komputer lainnya. Atau sebaliknya, dia akan menerima data dari komputer lainnya untuk diolah di komputer itu sendiri atau diproses di komputer itu sendiri. Jadi merupakan jembatan penghubung untuk menghantarkan data dari komputer satu dengan lainnya. Nah, kartu LAN ini nama aslinya adalah NIC, yang singkatan dari Network Interface Card. Ini istilah baku. Walaupun demikian, ada yang menyebut dengan nama LAN card, yang artinya kartu LAN. Terserah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tepatnya adalah kartu jaringan. Perlu diketahui bahwa kartu-kartu tadi, misalnya di sini ada kartu grafis. Ini saya tambahkan kartu grafis. Kemudian ada kartu suara. Kemudian ada kartu jaringan ini. Sekarang sudah tidak banyak dipakai. Karena dalam satu PC, ketiga-tiganya itu sudah disatukan di motherboardnya. Jadi contohnya seperti ini. Biasanya kalau kartu grafis itu disatukan di chipsetnya, yaitu di notebooknya. Bahkan pada komputer yang terbaru, dia disatukan di prosesornya. Nanti akan kita bahas sendiri mengenai itu. Sedangkan kartu suara, dia langsung chipnya itu ditempelkan di motherboardnya. Jadi sudah tidak memerlukan kartu suara lagi, karena seluruh komponen di kartu suara itu sudah disatukan ke motherboardnya. Begitu juga kartu jaringannya. Dia disatukan di dalam motherboard itu sendiri, sehingga nanti penampilannya motherboard itu jadi rapi, di mana di dalamnya sudah ada pengolah grafisnya, pengolah suaranya, dan termasuk LAN-nya tadi. Jadi yang menyalurkan data dari satu komputer ke komputer lainnya, sehingga tampaknya menjadi ringkas. Ada satu pertanyaan begini, bagaimana Pak kalau untuk komputer-komputer semacam itu tetap dipasangkan kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan? Jawabannya tidak masalah. Jadi bahkan dua-duanya bisa berfungsi. Nah, itu hebatnya komputer masa kini. Baik, kita bahas komponen atau perangkat lainnya. Saya tampilkan di sini sebuah perangkat yang dikenal dengan nama HDD. HDD kependekan dari hard disk drive. Masyarakat umum biasa menyebutnya dengan nama hard disk saja. Apa fungsi daripada hard disk ini? Fungsinya adalah untuk menyimpan data yang bersifat permanen. Suatu contoh, jika Anda sedang mengetik, kemudian hasil ketikan itu tentunya akan disimpan dulu di memori utama. Jika Anda ingin menyimpan data itu yang sifatnya permanen agar suatu saat bisa dilihat lagi, tentu Anda melakukan save. Nah, saat itulah dia disimpan di hard disk itu sendiri. Tapi sebenarnya tidak hanya hard disk. Kalau Anda menyimpan di flash disk juga sama. Jadi flash disk itu tempat menyimpan data yang sifatnya permanen juga sama. Tapi kalau perangkat yang selalu ada di dalam sebuah PC biasanya hard disk. Ada perangkat lain yang semacam hard disk yang sekarang banyak dipakai, yaitu SSD. Ini contohnya SSD. SSD ini kependekan dari Solid State Drive. Fungsinya sama seperti hard disk. Hanya bedanya dia ini lebih tahan guncang, lebih tahan panas dan sebagainya. Dan dia lebih awet. Dan yang jelas di sini aksesnya lebih cepat. Tentu harganya lebih mahal daripada HDD itu sendiri. Dan teknologi ini memang teknologi baru. Di dalamnya itu ada chip-chip semacam chip yang ada di memori utama. Bahasan mengenai hard disk dan SSD akan kita lanjutkan di sesi yang lain.
sekarang cobalah perhatikan yang saya tunjuk ini. Pada PC ini terlihat ada perangkat yang dikenal dengan nama PSU. Ini, untuk lebih jelasnya saya tampilkan PSU yang lain, yang sama seperti itu. Inilah PSU itu. PSU kependekan dari Power Supply Unit. Biasanya orang menyebutnya dengan kalimat singkat Power Supply. Dalam bahasa Indonesia dia dikenal dengan nama catu daya. Apa fungsi daripada Power Supply itu sendiri? Fungsinya adalah untuk mensuplai tenaga listrik pada berbagai komponen penyusun PC yang ada di dalam case. Jadi misalnya ke motherboard, ke hard disk, ke memori utama atau kemana saja. Semuanya disuplai dari sini. Jadi secara lengkap demikian. Power Supply Unit atau PSU ini akan mengambil listrik dari sumber listrik. Kalau di Indonesia sumber listrik itu aliran PLN itu. Dia akan masuk ke dalam konektor ini. Setelah dia masuk di dalam ini, maka listrik yang tadi jenis AC itu akan diubah menjadi DC dengan berbagai macam voltase. Misalnya ada yang bervoltase 3,3 volt, 5 volt, 12 volt, dan sebagainya. Kemudian disalurkan ke seluruh perangkat yang ada di dalam case itu sendiri, yaitu perangkat-perangkat yang membutuhkan tenaga listrik tadi. Nah, itu tadi bahasan singkat mengenai komponen atau perangkat-perangkat penyusun sebuah PC. Untuk bahasan-bahasan yang lebih detail untuk masing-masing perangkat penyusun PC tadi itu akan kita bahas pada sesi berikutnya.